Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan selebrasi atau pesta kemenangan dari Manchester City untuk bisa meraih gelar juara di IPL musim 2022-2023 itu sudah berlangsung semalam di Stadion Etihad setelah tim asuhan Pep Guardiola itu menyempurnakannya dengan mengalahkan tamunya di Blues Chelsea 1-0 lewat gol Julian Alvarez di menit ke-12. Artinya semakin mengesankan. Mereka berpesta, mereka tidak kalah, tidak bermain imbang di kandang yang menghadapi tim seperti Chelsea, yang saya kira Chelsea bermain juga cukup oke ya, bagus. Bahkan mereka memiliki on target jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh City. Kalau City cuma 2 on target dari 15 percobaan menembak, Chelsea banyak mendapatkan ada 6 on target. Ya, seharusnya mereka bisa bikin gol, tapi tidak bisa mencetak sebiji gol pun dari 13 percobaan menembak mereka. Memang kalau melihat dari ball position, satu penguasaan bola sepanjang pertandingan, pasukan Frank Lampard ini kalah hanya 35% berbanding 65% dari City. Namun mereka bisa memberikan perlawanan yang luar biasa, terutama di babak kedua bagaimana Chelsea ingin bisa menyamakan kedudukan. Dari 6 on target itu saya pikir ada 2 dari Raheem Sterling ya, yang hampir saja ya menggetarkan gawang City. Satu di babak pertama yang masih bisa ditahan oleh Stefan Ortega, penjaga gawang dari City, dan di babak kedua menit 73 kalau tidak salah ya, bagaimana dia bisa melepaskan tembakan, sudah menaklukkan Ortega, tapi di belakang masih bisa dihalo sebelum bola melintas dari garis oleh John Stones yang masuk di babak kedua. Dan selamatlah gawang dari City. Ada Modric juga mendapatkan peluang emas ya. Ada Lewis Hall yang bisa menembak satu kali dari Azpilicueta yang bola dibuang saya oleh Phil Foden. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh Chelsea. Dan kalau bisa melihat memang terlepas dari apapun, Pep Guardiola memainkan beberapa pemain muda. Ya, tidak memaksakan pemain-pemain utama untuk langsung bermain, mungkin untuk menjaga kebugaran. Karena pertandingan yang paling dekat dengan City nantinya setelah mereka meraih gelar juara ini, dan sesudah melawan Chelsea, memang ada 2 pertandingan ke depan, Brighton dan Brentford. Namun mereka harus bersiap pada tanggal 3 nantinya di Wembley, itu pertandingan penting. Perebutan Piala FA menghadapi tetangga mereka. Ini duel sesama Manchester melawan Manchester United. Kalau mereka ingin merebut treble winners pada musim ini, ya mereka harus memenangkan pertandingan melawan Manchester United. Tapi memang tidak mudah karena Manchester United juga pasti akan berusaha, berambisi untuk bisa menggagalkan upaya City meraih gelar FA sekaligus jangan sampai treble winners. Karena hanya Manchester United yang melakukan itu pada 1988, 1999 ketika Sir Alex Ferguson ya bersama dengan timnya tuh meraih treble saat itu, meraih gelar di IPL, Piala FA dan di Liga Champions. Saat ini City menuju ke sana. Setelah menaklukkan di IPL, mereka punya ambisi yang di Piala FA, kemudian di Liga Champions atau di UCL, di mana Ilkay Gundogan dan kawan-kawan itu lolos ke final dan akan bertarung dengan Inter Milan di Stadion Ataturk di Istanbul, Turki pada tanggal 10 Juni yang akan datang atau 11 Juni waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itu yang membuat Pep itu menyimpan seperti Erling Haaland yang masuk di babak kedua, Rodri, John Stones, Kevin De Bruyne yang masuk di babak kedua. Di babak pertama pun penjaga gawang kan bukan Ederson Moraes, ada penjaga gawang yang bisa ditampilkan dengan Ortega tadi ya, yang bisa banyak menyelamatkan gawang dari City. Kemudian di belakang hanya Kyle Walker ya, Akanji yang bermain di sana, Aymeric Laporte, bahkan 3 anak muda yang tampilkan yaitu Rico Lewis itu masih 18 tahun. Ya, ini berani ya, mulai mendapatkan jam bermain yang diberikan oleh Pep Guardiola, dan Rico Lewis bermain juga oke ya. Kalau bisa Cole Palmer misalnya, ini pemain baru 21 tahun. Dia yang memberikan assist ya ketika ada kesalahan dari Wesley Fofana di menit ke-12 itu, dan bola diambil oleh Calvin Phillips, kemudian memberikan kepada Cole Palmer, dan Cole Palmer pemain yang saya bilang tadi berusia 21 tahun ini memberikan umpan ke arah Julian Alvarez, dan Alvarez yang sebenarnya masih muda juga, Alvarez ya 23 tahun ini mencetak gol yang menaklukkan Kepa Arrizabalaga dalam pertandingan ini. Jadi
Sergio Gomez juga adalah pemain muda, ya, masih 23 tahun. Alvarez sendiri 23 tahun. Ya, jadi memang pemain-pemain muda masih banyak ya untuk masa depan City. Dengan pemain muda ini oke lah dalam persaingan di musim yang akan datang. Dan memang asik ya selalu kalau melihat penampilan dari Manchester City ini ya di setiap laga mereka ya. Kita mendapatkan tontonan yang luar biasa, entertain, sepak bola yang baik sekali dimainkan oleh pemain siapapun yang ditampilkan oleh Pep Guardiola. Mereka bermain dengan sepak bola attacking football yang sangat indah, sangat bagus merancang serangan, ya, membuild up serangan, transisi permainan yang sangat baik dilakukan oleh anak-anak Manchester City ini. Ya, kita lihat aja ketika bagaimana mereka menaklukkan Real Madrid dengan 4 gol kan. Di Etihad itu sangat bagus membuat Madrid tidak berkutik sama sekali. Walaupun Ancelotti memainkan starting 11 terbaik mereka. Ya, dengan Luka Modric, Toni Kroos, Valverde, Rodrigo, Vini Junior, Benzema yang ada di sana, ada Alaba, ya ada Thibaut Courtois di bawah Mister Carvajal di kanan, Camavinga ada di kiri. Bahkan ada Militao, kemudian masuk Rudiger. Tapi kombinasi ini tetap kalah dengan permainan yang sangat cepat, sangat indah dimainkan oleh anak-anak Manchester City. Itu yang membuat juga Alan Shearer, salah satu legenda sepak bola ya di Inggris, itu memuji akan penampilan dari Manchester City ini. Alan Shearer bilang ini luar biasa tim ini bermain. Ya, bagaimana mereka memainkan sepak bola yang enak, ya, nikmat ya untuk ditonton. Ya, luar biasa apa yang selalu ditampilkan oleh anak-anak Manchester City. Dalam penguasaan bola jangan tanya lagi. Dalam setiap pertandingan pasti penguasaan bola mereka akan miliki. Karena itu, bagaimana mereka bisa memiliki operan dari kaki ke kaki, perpindahan bola yang selalu tinggi. Tidak pernah di bawah 500 perpindahan bola mereka. Selalu di atas 500 kali. Bagaimana pergerakan setiap pemain di semua lini yang dilakukan oleh Pep Guardiola bersama dengan timnya ini, karena Pep selalu menampilkan pola permainan ya kalau tidak dengan 4 back sejajar bisa bermain dengan 3 karena mereka punya lini belakang yang sangat baik, dimodifikasi dengan oke. Bahkan John Stones tampil menurut saya pada musim ini hebat sekali ya, bisa bermain di 3 posisi, back kanan bisa, kemudian bermain di back tengah apalagi oke, bermain di gelandang bertahan yang akhir-akhir ini terus didorong bersama dengan Rodri untuk menjalinkan bermain sebagai double pivot. Ini sangat bagus juga. Jadi saya bilang itu, bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Pep Guardiola di belakang ini bagus. Mereka punya banyak opsi dengan masuknya Akanji ya, diambil dari Dortmund. Karena sebelumnya kita tahu mereka punya Aymeric Laporte dan pemain yang tidak tergantikan Ruben Dias, yang Dias tidak bermain kemarin. Jadi mereka banyak. Belum lagi punya Nathan Ake, ya, ada Kyle Walker di sana. Itu yang membuat Pep itu enak untuk merotasi pemain. Siapapun yang dimainkan ini tim yang luar biasa, ya. Termasuk di garis tengah. Nah, bagaimana dia bisa mendorong, bahkan sekarang bermain dengan 3 pemain di depan, selain Erling Haaland pemain nomor 9 yang ada di lini serang, tapi mereka bisa dihuni oleh 3 pemain, Kevin De Bruyne yang menjadi otak di sana, Ilkay Gundogan kalau bermain dengan 4 bahkan di depan itu menakutkan sekali. Pergantian di sisi flank itu baik di antara Bernardo Silva dan Riyad Mahrez. Nah, di sisi lain ada Jack Grealish ya, dengan anak muda lainnya yang tentunya kita tahu bersama sedang bagus-bagusnya, Phil Foden. Jadi itu yang saya lihat ya, bahwa opsi-opsi ini ya, materi pemain yang ada di kubu City ini itu hebat semua, sehingga bagi Pep enak untuk dia meracik sebuah strategi dengan pola apapun yang dia inginkan. Mau main dengan 3-2-4-1 juga oke, 4-3-3 juga mantap ya. Ini yang membuat baik sekali. Kalau bermain dengan 1 penyerang juga oke, dengan ada 4 yang saya bilang tadi di belakang Erling Haaland, tapi 2-nya tetap dia akan tahan dengan Rodri dan Stones. Double pivot itu yang menjadi kekuatan saya pikir bagi City kalau mereka bermain dengan katakan dengan 3 back saja ya, ada di belakang. 2 ini sangat penting peranan mereka ya, untuk ketika bertahan sangat kuat, di saat menyerang juga oke. Ketika tidak ada opsi lain dengan beberapa pemain misalnya cedera di belakang, alternatif yang bisa diambil juga, Rodri bisa bermain di posisi back tengah. Kalau misalnya Ruben Dias cedera, ya, kemudian Aymeric tidak bisa bermain, John Stones atau Nathan Ake, wah, itu Rodri bisa ditarik. Antara dia berpasangan dengan siapapun, berpasangan dengan Akanji, ya, berpasangan mungkin dengan Ruben Dias. Jadi memang ini bagus apa yang dimiliki oleh Pep. Nah,
bagi Pep ini sukses bagi City untuk yang kelima kali setelah dia masuk di 2016-2017. Dia melewati satu musim tanpa gelar saat itu, tapi di musim keduanya oke. Merebut gelar di 17-18, 18-19, hanya terputus satu kali. Ya, dalam rentang kesininya, di 6 musim terakhir, itu hanya Liverpool yang memutuskan mereka di 2019-2020, dan mereka berada di peringkat kedua di bawah Liverpool. Selebihnya mereka ambil, bahkan dalam 3 musim terakhir secara hat-trick mereka ambil 2021, 22, 23 saat ini. Mereka bisa meraih gelar setelah di 2018, 2019. Jadi pencapaian sensasional bagi seorang Pep Guardiola. Tinggal bagaimana dia memburu Liga Champions. Satu-satunya gelar yang dia belum bisa dapatkan bersama dengan City. Itu pun dia tidak dapatkan ketika di Bayern Munchen. Ya, kalau dengan Barcelona ya dia sudah mendapatkan 2 kali di Liga Champions. Ketika di 2009 kalau nggak salah dan 2011. Pep itu bisa meraih gelar. Bahkan di tahun yang sama dia mengunci gelar juga di Piala Super Eropa. Di Piala Dunia antar klub juga sukses. Jadi ada rekor-rekor yang luar biasa dia lakukan bersama dengan Barca ketika itu sebelum dia mundur istirahat setahun dan dia balik ke Jerman bersama dengan Bayern Munchen sebelum diambil oleh Manchester City. Nah dia tentunya ingin memberikan suatu gelar yang dia dambakan ini sebelum dia mundur. Saya kira itu yang menjadi obsesi dari seorang Pep Guardiola. Makanya dia akan buru ini dan peluang itu terbuka. Walaupun memang tidak mudah. Karena Inter Milan yang dihadapi banyak yang mengatakan bahwa ini memang diunggulkan adalah City. Tapi Inter Milan bisa membuat segalanya juga bisa berubah. Ya, sama seperti posisi pada 2021. Ketika di final City yang lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Chelsea. Tapi faktanya gol Kai Havertz membungkam mereka dan akhirnya Chelsea menjadi juara saat itu di Liga Champions. Makanya tetap harus fokus bagi City kalau ingin menjadi juara. Ya tentunya mereka harus bermain dengan konsentrasi penuh. Dari segi pemain mereka oke di semua lini, tapi ini klub-klub Italia selalu menyulitkan ya. Karena Inter Milan juga pernah menjadi juara di Liga Champions, jadi DNA mereka punyalah di sini. Walaupun kemarin saya pikir sudah dibuktikan oleh City kan. 14 kali gelar juara yang dimiliki oleh Madrid mereka putuskan dan mereka bisa melaju ke babak final. Dan kalau bisa melihat cara bermain seperti ketika melawan Madrid, ini luar biasa, sangat mengesankan sekali. Dan makanya mereka difavoritkan, saya pikir wajar dan layak. Nah kita lihat dulu sebentar, ini momen-momen sedikit cuplikan tentang selebrasi mereka pesta di Etihad ketika mereka bisa menjadi juara dan Ilkay Gundogan, pemain asal Jerman ini yang mengangkat piala sebagai kapten ke-11 dari Manchester City. Ini dia saat-saat dia mendapatkan pengalungan medali, ya kemudian dia serahkan trofi untuk diangkat di IPL dan memang sempurna sekali. Mereka merayakan ini di kandang mereka, di markas mereka di saat mereka mengalahkan Chelsea. Ya walaupun itu gelar juara sudah ditentukan sehari sebelumnya. Di saat Arsenal pesaing mereka itu gugur, kalah di City Ground, markas dari Nottingham Forest dengan Taiwo Awoniyi bisa membuat gol tunggal bagi Nottingham Forest dan akhirnya gelar juara sudah ditentukan sebelum mereka bertanding melawan Chelsea. Tapi tetap mereka fokus lawan Chelsea walaupun dengan pemain-pemain banyak lapis kedua yang dimainkan oleh Pep, tapi buktinya mereka tidak kebobolan dan mereka masih bisa memenangkan laga. Itu saya bilang sebuah kesempurnaan buat mereka di Etihad dan mereka bisa merayakan ini. Ini dia. Inilah momen luar biasa. Semua pemain menunggu, ya. Kemudian Ilkay Gundogan berjalan ke panggung, ya dekat mereka sini dan mengangkat ini trofi. Ini ya. Ya, itulah saat-saat yang luar biasa bagi Manchester City. Namun sekarang mereka melupakan euforia itu karena mereka menatap di laga tanggal 3 melawan Manchester United di final Piala FA sebelum mereka menuju ke Istanbul untuk bisa bertemu dengan Internazionale of Milan di final UCL. Tapi sebelum ke sana juga mereka harus menuntaskan 2 laga sisa di IPL melawan Brighton dalam pertandingan tunda, semua bermain tandang di markas Brighton dan juga mereka akan mengakhiri laga bersama dengan Brentford. Hati-hati bagi Pep, jangan sampai pemain-pemain mereka cedera sebelum tampil melawan
United di Piala FA, apalagi melawan Inter. Tentunya dia harus bisa mengkalkulasi ini untuk bisa menahan pemain-pemain terbaik dia untuk tidak bisa bermain karena sudah menjadi juara di IPL. Buat apa untuk memforsir, memaksakan diri lagi? Karena kalau cedera ini harus dibayar mahal di saat mereka menghadapi dua momen penting untuk menuju ke treble winners. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.